Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Pemirsa sekalian, kita masih dalam episode meraih berkah di bulan penuh berkah dengan ekonomi syariah. Saat ini kita sudah memasuki ke tema ataupun topik, yaitu sumber dari ekonomi syariah. Ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena ketika membahas tentang karakter dari ekonomi syariah ya, dan juga perbedaannya dengan sistem ekonomi yang lainnya, di sana ada satu statement ya yang menyatakan bahwasanya sumber dari ekonomi syariah itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika berbicara tentang sumber ekonomi syariah gitu ya, maka sejatinya kita berbicara tentang bagaimana aturan-aturan ya dan juga pedoman-pedoman dalam Islam ya yang mengatur tentang aktivitas ekonomi. Nah, ketika berbicara tentang aktivitas ekonomi dan juga kita sebagai seorang muslim, tentu saja seluruh aktivitas yang kita lakukan ya sudah selayaknya dan seharusnya mestinya ya itu merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini jelas sekali dikatakan ya bahwa misalnya di dalam surat Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an ya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, dalam riwayat yang lain juga disebutkan tentang atiullaha wa atiur rasul, ya, taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasul ya, la'allakum turhamun. Jelas sekali, sehingga ketika kita melakukan aktivitas ekonomi ya wajib untuk mengikuti syariat ataupun aturan dari Rasul, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulnya. Nah, merujuk kepada ini maka kemudian sumber dari ekonomi syariah ya, sumber juga dari aktivitas muamalah dan ekonomi syariah itu sudah semestinya merujuk kepada keduanya ya. Yang pertama berarti ketika ditanya tentang apa saja sumber dari ekonomi syariah, maka jawabannya pertama adalah Al-Qur'an ya. Al-Qur'an itu adalah kalamullah ya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub di dalam mushaf, yang merupakan ibadah ketika kita membacanya. Itu adalah kitab suci umat Islam tentu saja. Di dalamnya ya terkandung aturan-aturan, syariat-syariat yang mengatur umat manusia ya, mengatur seluruh aktivitas umat manusia termasuk terkait dengan masalah ekonomi ya. Sehingga sumber pertama ekonomi syariah itu adalah Al-Qur'an. Kenapa Al-Qur'an? Ya, karena banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Qur'an ya yang menunjukkan tentang aturan ya syariat dalam kita melakukan ekonomi. Misalnya ya, pertama kalau bicara ekonomi terkait dengan produksi misalnya gitu ya, jelas sekali di situ misalnya dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kulu washrobu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musyrifin ya. Dikatakan ya, katakan kulu wasrobu, makan dan minumlah ya, tetapi wala tusrifu, tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh mubazir, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak menyukai orang-orang yang israf ya, berlebih-lebihan, mubazir dan lain sebagainya ya. Ini berarti berbicara tentang bukan hanya tentang konsumsi, tetapi juga bagaimana produksi itu juga didasarkan kepada ayat-ayat atau didasarkan kepada aturan yang sudah ada gitu ya. Nah, kemudian juga ketika bicara tentang produksi dalam konteks berdagang, kita selalu diingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ya dalam surat Al-Jumu'ah ya, dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
wa idza qudiyatis sholati fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum turhamun. Ya, jadi ada itu wabtaghu min fadlillah. Ya, jadi carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka mencari karunia Allah Subhanahu wa taala itu merupakan ya konteks produksi khususnya dalam perdagangan. Nah, kemudian ketika berbicara tentang distribusi, kita juga diingatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasr ayat ke-7 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika berbicara tentang ghanimah ya, di konteksnya atau ayatnya mengatakan ya kaila yakuna dulatam bainal aghniyai minkum ya, agar harta itu tidak hanya beredar ya pada orang kaya saja. Ini berarti bicara tentang bagaimana distribusi kekayaan itu dia bukan hanya pada orang kaya saja ya. Mungkin seperti realitas sekarang ini di mana orang kayanya itu hanya sedikit, orang miskinnya itu banyak. Ini salah satunya ya tadi disebutkan dalam Al-Qur'an di surat Al-Hasr ayat ke-7 ya, jangan sampai harta itu hanya berputar, hanya ada di kalangan orang kaya saja. Nah, dari sini kita juga mengenal atau kita juga mendengar Nabi SAW pernah bersabda bahwa salah satu dari komponen pemerataan distribusi kekayaan itu adalah dengan adanya zakat. Kenapa? Karena zakat itu tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Jadi zakat itu ya diambil dari orang kaya mereka, kemudian juga diberikan kepada orang miskin di antara mereka. Maka jelas sekali baik itu model produksi, kemudian juga distribusi dan juga konsumsi ya. Kalau dikonsumsi jelas sekali dikatakan ya ayyuhalladzina amanu kulu fil ardi halalan thayyiba ya. Wahai orang yang beriman, makanlah ya makanan yang halal ya dan juga baik ya, bukan hanya halal tapi juga baik. Nah, berarti Al-Qur'anul Karim itu adalah sumber pertama dari aktivitas ekonomi syariah ya. Sedangkan yang kedua adalah hadisun nabawi atau hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang disebut dengan hadis itu adalah ya ma udifa ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min qaulin au fi'lin au sifatin au takririn ya. Jadi yang disebut dengan hadis itu adalah ma udifa, segala sesuatu yang disandarkan ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu berupa perkataan ya, ucapan tentu saja ya, kemudian juga perbuatan af'al Nabi ya, kemudian juga sifat Nabi dan juga takrir atau perkataan perbuatan dari para sahabat yang didiamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hadis ya. Berarti hadis ini tentu saja nanti syaratnya adalah hadis yang sahih ya, yang benar datang dari Nabi SAW itu sebagai sumber dalam aktivitas ekonomi syariah. Misalnya dalam hal jual beli ya, innamal bai' antarodin, misalnya bahwasanya jual beli itu didasarkan kepada saling ridho. Kemudian juga di hadis sendiri kita kan Nabi SAW itu sampai ke Madinah ya, qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah wa hum yuslifun. Jadi ketika Nabi SAW itu hijrah ke Madinah gitu ya, ternyata masyarakat di Madinah itu sudah melakukan transaksi yang disebut dengan jual beli salaf atau jual beli salam. Maka Nabi kemudian memberikan aturan idza aslafa ahadukum falyuslif fi kailil ma'lum wa waznil ma'lum ila ajalim ma'lum. Jadi kalau melakukan jual beli salaf ya, atau salam, hendaknya tentukan waktunya, kemudian juga kualitas dan kuantitasnya ya, dan juga bagaimana penyerahannya ya. Jadi kalau zaman sekarang itu spesifikasinya gitu, spesifikasinya itu jelas, kemudian juga waktu dalam penyerahan barang itu jelas. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa jual beli salam itu kan dia pembayaran terlebih dahulu, baru barang itu dibelakangkan atau penyerahan barang itu diakhirkan. Nah, ini berarti sangat jelas sekali bahwa banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW, misalnya juga tentang anasalisun syarikaini malam yahon ya, saya atau aku, Allah Subhanahu wa taala itu adalah pihak ketiga ketika dua orang melakukan syirkah atau transaksi bisnis. Nah, berarti Al-Qur'an kemudian juga hadis itu menjadi sumber dari ekonomi syariah. Nah, setelah itu nanti ada qiyas, kemudian ada ijma, kemudian juga ada maslahah, ada istislah, ada istihsan, ada
ada syar'u man qablana, ada qaulus sahabi, ada uraf atau adat, ya, dan juga ada saddu dzari'ah yang merupakan dalil, ya, dari ekonomi syariah. Semuanya itu adalah sumber dan juga dalil, ya, dari ekonomi syariah yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.